Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ternak semuanya. Kembali lagi dengan saya Dokter Hewan Ari Ahdan Ruska Putra. Baik, sahabat ternak semuanya, kali ini kita akan sedikit sharing atau diskusi tentang diare pada pedet. Nah, kita ketahui bahwa diare pada pedet ini merupakan permasalahan yang sangat besar pada peternakan, baik itu skala kecil maupun besar. Kenapa? Karena diare pada pedet ini dia bisa menyebabkan kematian. Nah, berdasarkan penelitian 53% kematian pada pedet itu disebabkan oleh diare. Nah, 47% lagi itu disebabkan oleh yang lain-lain. Contoh trauma, keinjak sama induk, habis itu infeksi pulmo, habis itu dan yang lain-lain. Nah, sahabat ternak semuanya, dari sekian banyak penyebab diare pada pedet, yaitu pasti dia akan terjadi dehidrasi. Nah, yang kita khawatirkan di sini, apabila pedet sudah dehidrasi, dia pasti akan depresi. Dia depresi, setelah itu dia mati. Kenapa? Karena pedet kalau udah dehidrasi, depresi, dia akan stres. Dia stres, terus suhu tubuh turun, suhu tubuh naik ketika dia terjadi infeksi, sirkulasi darah terganggu, sirkulasi tubuhnya terganggu, lalu dia akan kritis. Setelah kritis, dia akan mati. Nah, jadi yang kita khawatirkan di sini penyebab dari diare itu bukan penyebabnya yang kita takutkan, malahan diare itu yang kita takutkan dehidrasinya, kekurangan cairannya. Nah, kalau misalkan pada pedet, dia apabila dia kekurangan cairan atau dehidrasi lebih dari 15% dari berat badan, dia dehidrasi itu sangat cepat, dia bisa langsung menyebabkan kematian. Nah, kali ini kita akan bahas yaitu ada beberapa faktor penyebab diare, yaitu bisa jadi oleh bakteri, bisa jadi oleh protozoa, oleh virus, satu lagi oleh faktor manajemen pakan yang kurang bagus. Jadi sahabat ternak semuanya, akan kita bahas satu persatu penyebab diare tersebut, yaitu oleh bakteri yang pertama. Nah, bakteri yang bisa menyebabkan diare pada ternak itu ada E. coli, Salmonella. Nah, kalau misalkan untuk kita diagnosa berdasarkan dari gejala diare, itu berdasarkan umur. Apabila terjadi diare di minggu pertama, itu bisa kemungkinan diakibatkan oleh yaitu bakteri E. coli. Nah, jadi kita ketahui bahwa di peternakan kita kurang memperhatikan kondisi kandang. Kenapa? Karena waktu pedet itu lahir, kalau dalam keadaan kandangnya kotor, lembab, basah, banyak kotoran sapi, nah itulah yang bisa menyebabkan sapi tersebut terinfeksi bakteri. Karena di feses sapi itu, di kotoran sapi itu sangat banyak yang namanya bakteri E. coli. Nah, pada kasus ini yang disebabkan oleh bakteri ini itu masih bisa dieliminasi oleh si pedet. Kenapa? Karena pada si pedet itu masih ada yang namanya antibodi maternal dari induk. Nah, di sini peran penting kita sebagai peternak. Jadi waktu sapi melahirkan postpartum, pastikan sapi kita mendapat kolostrum dari induk supaya maternal antibodi selama 2 minggu itu ada pada si pedet tersebut. Nah, selanjutnya tadi bakteri, itu yang kedua itu adalah virus. Nah, kalau pada virus ini ada 2 virus yang bisa menyebabkan diare pada ternak. Nah, yang pertama itu coronavirus, retrovirus. Nah, kalau misalkan pada virus ini biasanya dia terjadi pada pertengahan minggu pertama sampai ke umur 14 hari. Dengan gejala dia itu suhunya tinggi dan dari diarenya itu dia perlahan-lahan, dia diare begitu perlahan-lahan, gak secara drastis langsung terjadi diare, bukan seperti itu. Nah, selanjutnya itu bisa manajemen pakan. Nah, di sini manajemen pakan kita
sering terjadi kesalahan, yaitu pertama kita memberi pakan indukan pada pedet, habis itu pakannya berjamur, bisa juga menyebabkan diare. Lalu salah pemberian air susu. Nah, apabila kita memberi air susu yang sudah jadi, yang bubuk, bukan air susu murni dari induk, itu juga bisa menyebabkan diare karena kita pemberian airnya itu tidak dengan suhu hangat. Habis itu bisa jadi proteinnya sangat tinggi, lalu bisa jadi juga karena expired dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya baru penyebab diare itu oleh parasit. Oleh parasit yaitu ada Cryptosporidium. Nah, Cryptosporidium ini dia bisa terjadi pada pedet, itu penularannya melalui air. Dia bisa dari pedet satu ke lain, itu dari air, itu dari air minum, habis itu bisa dari air selokan, dan dari diare juga. Nah, diare itu nanti ada Cryptosporidium, dia masuk ke dalam tanah dan kemakan tanah yang lain sama sepedet. Nah, itu bisa melakukan penularan. Kenapa? Karena Cryptosporidium ini dia sangat bisa bertahan hidup di kelembaban, di air, dan di tanah dia bisa hidup lebih lama. Jadi kuncinya Cryptosporidium ini biar terhindar mengeliminasi terjadinya Cryptosporidium diare. Jadi supaya kandangnya itu selalu bersih, kering, karena Cryptosporidium ini dia tidak bisa hidup di yang kering. Nah, jadi kuncinya di sini kandang kita tetap bersih, nyaman, dan kondisi kandang itu kering. Selanjutnya yaitu koksidiosis. Yaitu koksidiosis ini yaitu berak darah. Nah, dia berak darah, ya ini juga bisa menyebabkan dehidrasi yang sangat cepat. Kenapa? Karena setelah dia diare, dia berak darah, jadi sirkulasi darah itu yang darah keluar dari diare itu menyebabkan dia dehidrasi lebih cepat. Selanjutnya yaitu anti cacing. Nah, habis selanjutnya itu cacing, parasitnya itu cacing. Cacing ini dia juga bisa terjadi di umur udah 1 bulan. Nah, sering terjadi di umur 1 bulan. Itulah yang bisa menyebabkan diare. Nah, bagaimana sih penanganan atau pencegahan agar dia tidak diare pada pedet? Nah, kalau misalkan pada bakteri, yaitu bisa kita atasi dengan pemberian bakteri yang positif. Nah, jangan sekali pada pedet baru umur 1 minggu, 2 minggu kita sudah pemberian antibiotik, dan itu sangat dilarangkan. Nah, selanjutnya yaitu oleh virus. Nah, kalau misalkan diare oleh virus itu kita tidak ada pengobatan. Tidak ada bisa pengobatan, kita cuma bisa untuk beri sportif, elektrolit aja sama dia. Selanjutnya oleh parasit. Yang pertama tadi Cryptosporidium. Nah, kalau Cryptosporidium itu kita tadi pencegahannya supaya kandangnya tetap bersih, kering, dia tidak ada Cryptosporidium. Selanjutnya adalah koksidiosis. Nah, kalau koksidiosis itu penanganannya kita pemberian obat anti koksidiosis. Nah, biasanya koksidiosis ini dia terjadi di umur 3 minggu setelah partus, setelah dia melahirkan umur 3 minggu. Jadi kita bisa pemberiannya di umur 17 hari sampai 21 hari. Selanjutnya cacing. Kalau misalkan cacing itu kita pemberian anti cacing. Nah, sahabat ternak semuanya, apabila sapi kita, pedet kita ada diare, jadi penanganan yang lebih yang diutamakan kita lakukan penanganan yaitu pemberian erythrolit. Nah, kenapa? Karena dia kekurangan cairan tadi. Karena kekurangan cairan terlalu lama atau telat kita tangani, dia akan depresi, habis itu dia stres, langsung bisa jadi kritis dan langsung mati. Jadi penanganannya yang pertama, kalau misalkan ada diare atau penyebabnya kita udah mengetahui penyebabnya apa, lalu penanganan pertama itu pemberian erythrolit biar dia tidak kekurangan cairan. Nah, erythrolit ini banyak yang itu sama dengan kita sebut yaitu oralit. Nah, oralit itu dalam bentuk oralit juga boleh, garam mineral juga boleh yang kita beri. Nah, itulah tadi penyebab diare, penanganan diare, dan manajemen dia pedet itu. Nah, baik sahabat ternak semuanya, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu sahabat ternak semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.
Nanti akan saya jawab satu persatu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.